Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat paling mulia di atas permukaan bumi untuk melaksanakan suatu ibadah yang sangat luar biasa agung, yaitu ibadah menuntut ilmu. Ibadah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasa niyyatahu. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi siapa yang ikhlas dalam mengerjakannya. Semua ibadah sunnah tidak akan bisa mengalahkan pahala menuntut ilmu. Semuanya. Saum sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, haji yang kedua kalinya berarti ya, umrah sunnah dan seterusnya, tidak akan bisa mengalahkan pahala ibadah menuntut ilmu. Oleh karenanya kita harus menghadirkan niat bahwa sejatinya kita sedang berada dalam ibadah yang sangat agung. Ibadah yang kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi siapapun yang duduk di sana. Bahkan ada orang yang hanya ikut duduk, sebenarnya dia tidak ingin menuntut ilmu. Itu dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita niat memang ingin menuntut ilmu, tentu tawaran ampunan Allah Subhanahu wa taala ini akan insyaallah akan lebih mudah kita dapatkan. Pembahasan kita kali ini insyaallah membahas mengenai satu permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pembahasan bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Kita tidak akan membahas tentang hukum fikih salat, karena mungkin kalau terkait dengan hukum fikih salat sudah pernah ada yang bahas, Pak? Ana yakin sudah pernah ya. Dan adapun berkaitan dengan kaidah-kaidah agar kita bisa meraih kekhusyuan, walaupun mungkin dulu pernah kita pelajari, tapi terkadang ini perlu diperbaharui. Karena sejatinya manusia ini memiliki sifat lalai. Terkadang dengan lalunya waktu, hati yang sejatinya harusnya hadir ketika sholat lama-lama menjadi pudar. Dan insyaallah kita akan sebutkan dan nukilkan ucapan para ulama berkaitan dengan bagaimana mereka berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Namun sebelum itu, Abu Zinad Abdullah bin Zakwan suatu ketika beliau pernah menceritakan bahwa ada 4 orang berkumpul di Hijr Ismail. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair. Yang kedua adalah Mus'ab bin Zubair.
Yang ketiga Urwah bin Zubair. Kemudian yang keempat Abdullah bin Umar. Mereka berkata kepada satu sama lain, tamannau, berangan-anganlah kalian. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, atamannal khilafah, saya berharap jadi khalifah. Saya berangan-angan jadi khalifah. Adapun Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, an yu'khadhu 'annil 'ilm, saya berharap jadi rujukan dalam masalah ilmu. Abdullah bin Zubair, kita ketahui bagaimana beliau telah menjadi khalifah. Demikian juga Urwah bin Zubair. Kemudian adapun Mus'ab bin Zubair, beliau mengatakan, atamanna imra'atal Iraq wal jam'u baina Aisyah binti Talha wa Sakinah binti Husain. Saya berharap bisa mendapatkan wanita Irak dan menggabungkan dua wanita sekaligus, yaitu Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Talha. Cita-citanya apa ini? Poligami. Adapun yang keempat itu Abdullah bin Umar, beliau mengatakan atamannal maghfirah, saya berharap mendapatkan ampunan Allah. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menceritakan kisah ini, beliau mengatakan, saya yakin semuanya telah mendapatkan apa yang diangan-angankan. Dan saya berharap Abdullah bin Umar termasuk orang yang diampuni. Abdullah bin Zubair kita ketahui telah menjadi khalifah. Demikian juga Urwah bin Zubair telah menjadi rujukan ilmu. Bahkan beliau itu termasuk 7 fuqaha Madinah yang terkenal, yang dikenal dengan istilah fuqaha sab'ah. 7 fuqaha ahli Madinah. Salah satunya Urwah bin Zubair. Kemudian juga Mus'ab bin Zubair telah mendapatkan apa yang dicita-citakan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing orang itu memiliki angan-angan yang berbeda-beda. Namun tentu yang paling baik angan-angannya adalah yang berkaitan dengan akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika berkhutbah beliau mengatakan, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan antara dunia dan apa yang di sisinya. Fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Namun ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar cerita ini, mendengar ucapan ini, Abu Bakar menangis. Para sahabat heran, kenapa Abu Bakar menangis? Ternyata tidak lama kemudian dari ucapan ini Rasulullah SAW meninggal. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Oh, ternyata hamba yang diberikan pilihan itu adalah Rasulullah SAW. Wa kana Abu Bakrin a'lamana, dan ternyata Abu Bakar itu orang yang paling alim di antara kami. Para sahabat enggak sadar itu tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar tahu bahwasanya tidak lama dari ucapan ini Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Ya. Dan Nabi SAW juga adalah orang yang sangat perhatian terhadap sholat. Ya. Beliau menjadikan sholat ini sebagai penyejuk pandangannya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan pandangan atau penyejuk pandanganku Allah jadikan dengan salat. Allah jadikan salat sebagai penyejuk pandanganku. Oleh karenanya beliau pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Bukan arihna minha. Bukan ya Bilal, istirahatkan kami dari salat. Jadi kalau dari sholat berarti apa? Pengennya cepat selesai. Tapi Rasulullah SAW mengatakan arihna biha, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat.
Nabi SAW suatu ketika melihat ada orang yang salatnya tergesa-gesa. Maka Nabi SAW bersabda, "Ya fulan, ala tuhsin salatak?" Wahai fulan, tidakkah engkau memperbaiki salatmu? Ala yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli fa innama yusalli li nafsihi. Tidakkah seorang yang sedang salat itu melihat bagaimana salatnya? Sesungguhnya salatnya untuk dirinya sendiri. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya kalau kita baik dalam salat, khusyuk di dalam salat, memperhatikan rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, sejatinya manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Allah berfirman di surat Fussilat ayat yang ke-46, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Siapa yang berbuat amal soleh maka sejatinya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat buruk yaitu ruginya untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya seorang muslim yang mengetahui hakikat ini tentu dia akan memperhatikan bagaimana sholatnya. Dia akan menjadikan sholat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan para salaf itu mereka lebih perhatian terhadap kualitas amal melebihi kuantitas amal. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan, wa kana salaf yusuna bil itqanil amal wa tahsinihi dunal iktsar minhu. Para salaf, yakni para sahabat, mereka berwasiat untuk memperbaiki amalan, memperbaiki kualitasnya, dunal iktsar minhu. Mereka dahulukan ini dari kuantitasnya. Fa innal 'amal al-qalil ma'a tahsin wal itqan afdal min al-katsir ma'al ghaflati wa 'adam al-itqan. Sesungguhnya amalan yang sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak berkualitas bahkan lalai. Oleh karenanya para ulama kita senantiasa mengatakan bahwa ada dua orang yang sholatnya berdampingan tapi pahalanya bagaikan langit dan bumi. Disebabkan apa? Berbeda kekhusyuan sholatnya. Dan hendaknya kita ketahui bahwa sholat yang diterima itu akan menjadi cahaya bagi kita. Wassalatu nur, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sholat akan menjadi cahaya. Bahkan orang yang menjaga sholatnya, maka dengan sebab sholatnya Allah akan menjaga dirinya. Dan hendaknya kita memperhatikan sholat melebihi pakaian dan dunia kita. Sebagian orang kalau dia ke toko kemudian beli sendal, itu dia akan pilih, ini sendalnya gimana caranya supaya saya beli sendal ini bagus kualitasnya, gak asal-asalan Pak ya. Demikian juga kalau dia beli baju sampai bisa jadi satu baju itu 2 jam. Ya tidak pernah tidak seperti itu Pak? Satu baju 2 jam? Oh enggak pernah kalau saya katanya. Ya, setengah jam beres. Alhamdulillah. Sebagian orang 3 jam, 4 jam satu. Enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia sangat memperhatikan kualitas pakaiannya. Maka jangan sampai perhatian kita kepada sendal kita, kepada pakaian kita lebih besar dari perhatian kita kepada salat kita.
Karena salat ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in saluhat saluha sairul amal wa in fasadat fasada sairul amal." Kalau salatnya baik, amalan yang lainnya akan baik. Kalau salatnya buruk, amalan lainnya akan buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salatnya berkualitas pasti akan jadi orang baik. Tapi kalau salatnya masih ya gitu saja, maka akan kurang berpengaruh terhadap dirinya. Bahkan di dalam agama kita, salat ini dikenal dengan tiangnya agama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Was-salat wa imaduhus salat." Dan tiangnya agama itu adalah salat. Adapun lafaz yang mengatakan as-salatu imaduddin itu lafaznya lemah. Jadi hanya perbedaan sedikit saja. Bahkan kalau diterjemahkan sama saja. Ya, tapi kalau lafaz yang masyhur yang tersebar di masyarakat kita, as-salatu imaduddin, itu lafaznya atau riwayatnya lemah. Ya, yang sahih itu adalah wa amuduhus shalah wa amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihil jihad. Tiangnya itu salat dan puncaknya itu jihad. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menulis kepada para pekerjanya, "Inna ahamma amrikum 'indis shalah, faman hafidhaha hafadha 'alaiha hifdzu dinah." Sesungguhnya perkara yang paling penting yang kuperhatikan dari diri kalian adalah salat. Faman hafidhaha hafadha 'alaiha hafidha dinah. Maka barang siapa yang menjaga salatnya, maka sejatinya dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha kana lima siwaha wa min 'amalihi ashadda idha'atan. Namun siapa yang menyia-nyiakan salat, sungguh perkara yang lain akan lebih dia sia-siakan. Jadi lihat bagaimana kecerdasan pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang paling kuperhatikan dari kalian adalah salat. Kalau salat kalian beres, yang lainnya akan beres. Tapi kalau salat kalian sia-siakan, maka siaplah yang lain-lainnya akan lebih disia-siakan. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, yang dengan sebab sakit ini beliau meninggal. Ya. Sambil sakitnya beliau mengatakan, "As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Salat, salat, perhatikan salat, dan perhatikanlah bagaimana sikap kalian kepada budak-budak kalian. Subhanallah. Ya, bahkan disebutkan di dalam sirah nabawiyah, ketika Nabi SAW sakit sampai pingsan itu, ketika tersadar beliau langsung mengatakan apa? As-sallan nas, apakah manusia sudah salat? Kemudian beliau berusaha untuk bangkit, terjatuh pingsan lagi. Kemudian sadar lagi, beliau berkata lagi, as-sallan nas. Ya, ternyata masih belum. Para sahabat masih menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beberapa kali beliau pingsan, akhirnya beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk salat bersama manusia. Namun Aisyah ketika itu mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar ini rajulun, orang yang mudah menangis. Kalau salat mengimami manusia, khawatir mereka tidak mendengar takbirnya. Maka kata Nabi SAW, perintahkan saja Abu Bakar. Sungguhnya saya melihat kalian itu seperti wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi Yusuf. Akhirnya istri Nabi SAW pun mengikuti perintah ini, dan Abu Bakar menjadi imam ketika itu. Ya. Jadi salat merupakan salah satu di antara perkara yang sangat penting.
Rasul amril Islam wa amuduhus shalah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, puncak perkara yang harus kita perhatikan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Allah berfirman di surat Maryam menjelaskan tentang bagaimana sifat manusia akhir zaman. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Di ayat yang ke-59 Allah berfirman bahwa setelah generasi yang baik itu akan datang manusia-manusia yang mengikuti syahwat, menyia-nyiakan salat. Wa sawfa yalqauna ghayya, niscaya mereka akan bertemu dengan ghayy. Apa itu ghayy? Danau yang ada di neraka. Waliyadzubillah. Dan Abdullah bin Mas'ud menafsirkan bagaimana orang menyia-nyiakan salat. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang menyia-nyiakan salatnya, lalai dalam salatnya, yaitu orang-orang yang suka mengakhirkan waktunya. Ya. Jadi harusnya salatnya misalkan kalau asar 3:30 sekarang, dia sengaja salatnya jam 5. Padahal kalau kita pelajari ilmu fikih, waktu salat itu terbagi 2. Ada waktu darurat, ada waktu normal. Waktu darurat ini sampai waktu salat berikutnya. Jadi kalau kita ada kondisi darurat, kalau kita laksanakan salat selama belum masuk waktu berikutnya, itu masih sebagai penunaian salat di waktunya. Tapi dengan catatan apa? Ada kondisi darurat. Ya, misalkan orang sedang mengoperasi, dokter sedang operasi, atau juga kita sedang menunggu antrian dokter gigi, yang mana kalau dokter gigi ini antriannya lama, ya. Terkadang 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan baru dapat antrian. Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengatakan, kalau ada orang masuk ke ruangan kesehatan kemudian menunggu dokter gigi sampai mengakhirkan salat, maksudnya mengakhirkan jemaah, maka tidak masalah. Ya, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang terbiasa salat di akhir waktu, asar jam 5, ada yang 5:30, itu pun dengan gerakan yang sangat cepat, maka ini termasuk ke dalam fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Jadi ini tafsiran yang pertama, yaitu orang yang mengakhirkan waktu salat. Tafsiran kedua yaitu orang yang menyia-nyiakan rukun dan kewajibannya. Ya, ini juga masuk ke dalam fawailul lil musallin. Seperti Nabi SAW pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu. Bahkan beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka maksudnya akan tersentuh api neraka. Ya, demikian juga Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salatnya sangat cepat. Ya, beliau mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali lagi, laksanakan salat lagi karena kamu belum salat. Sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat ini mengatakan, la uhsin ghayra hadza, wa ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri melaksanakan salat, fakabbir, bertakbirlah. Ya. Kemudian tumakninahlah dengan berdiri itu, baca Al-Fatihah, tumakninah. Kemudian ruku, tumakninah engkau dengan ruku. Kemudian i'tidal, tumakninah ketika engkau i'tidal, dan seterusnya. Maka tumakninah ini merupakan rukun salat. Sebagian orang di sebagian daerah tarawihnya 23 rakaat, tapi waktunya berapa menit? 15 menit. Insyaallah di sini tidak seperti itu, ya. Ya, kalau 23 rakaat setengah jam itu masih oke.
Tapi kalau 15 menit itu rasanya kecepatan. Bagaimana kadar tumakninah itu? Kata para ulama fikih yaitu sekedar kita membaca subhanallah. Ini kalau ketika ruku, i'tidal, kemudian sujud, karena ada bacaan-bacaan pendek. Ya, i'tidal cukup kita Rabbana lakal hamd. Itu kan sama dengan subhanallah. Demikian juga ruku yang pendeknya apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, subhanallah sama juga kan? Ketika sujud yang pendeknya apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah sama juga sekedar itu. Ketika duduk di antara dua sujud, apa yang pendeknya? Rabbighfirli. Bahkan ini riwayat yang paling sahih. Ya, walaupun ada juga riwayat yang lain yang masyhur Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warfa'ni wahdi. Maka ini boleh menjadi pilihan. Namun kadar minimalnya sedikit. Jadi sejatinya kita bisa sholat 2 rakaat dengan waktu 1 menit bahkan 1 menit setengah. Ya. 1 menit setengah lah kalau dengan surat. Dengan kadar minimal. Jadi kalau 23 rakaat taruhlah 2 menit, 23 kali 2 banyak ya, 40. Ya. Atau misalkan taruh tadi yang 1 menit setengah, 1 menit setengah. Berarti 23 kali 1 menit setengah berapa? Berapa kurang lebih? 30 35-an ya. Ya, 20 ya, kurang lebih 37 menit. Ini kan kalau 2 rakaatnya 1 menit setengah, dan itu dengan kadar minimal semuanya. Nah, maka kalau seandainya ada yang 23 rakaat 15 menit itu rasanya terlalu cepat. Karena kalau kita kadar minimal saja, rakaat pertama baca Al-Fatihah saja, gak usah surat, gak usah iftitah, yang wajibnya saja. Kemudian apa? Yang lain-lainnya hanya dengan kadar minimal tadi yang disebutkan. Maka hasilnya itu 1 menit sholat kita itu. Berarti kalau hanya surat Al-Fatihah saja, tanpa ada iftitah, tanpa ada surat, itu sudah 1 menit, berarti 2 menit. Atau 1 menit ya, 2 rakaat. Berarti minimalnya harusnya berapa? 23 menit. Ya. Ditambah kalau kita pakai surat tentu akan bertambah lama. Maka kalau kita pakai yang 23 rakaat jangan sampai kurang dari 30 menit ya. Dan kalau kita pakai yang 11 itu tentu yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena Nabi SAW sholatnya tidak lebih dari 11 ya. Jadi Nabi SAW itu sholatnya tidak pernah lebih dari 11, dan itu yang terbaik. Tapi kita tidak mengatakan tidak boleh, boleh saja ya, mau 23 boleh, mau 36 pun boleh, silahkan ya. Cuman ini di sini sudah jarang ya. Di masa Umar pernah 36 rakaat ya. Sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram berapa rakaat Pak? Ada yang tahu? 13. Mereka menerapkan 13, 2 rakaat ringan, kemudian 11 rakaat yang panjang. Ya. Maka tidak ada batasan minimal atau batasan maksimal. Batasan maksimal sholat malam yang lebih tepat boleh. Namun Rasulullah mencontohkan beliau 11 rakaat tapi apa? Panjang. Jadi 11 rakaatnya itu hampir sampai subuh. Itu Rasulullah. Jadi 11 rakaatnya hampir sampai subuh. Ya. Jadi yang sunnah, yang lebih sunnah kalau mau 11 rakaat agak panjang. Ya, kalau 23 rakaat ya sesuaikan. Ya. Tapi ya ini kalau diterapkan hampir subuh kayaknya langsung diganti imamnya. Ya. Ya. Ganti makmumnya. Ganti makmumnya. Imamnya mungkin masih ada ya. Ya, di Saudi itu di daerah Musyaid ya, itu ada imam dia sehari 10 juz. Ya, namanya Syekh Ahmad Hawashi. Kalau tidak salah Anda pernah putarkan di sini videonya. Sudah pernah belum? Oh, belum mungkin ya. Jadi ada namanya Syekh Ahmad Hawashi, terkenal di YouTube ada. Bacanya santai gitu. Ya.
tapi sholatnya semalam 10 juz. Sampai ada sebagian jemaah yang mengadukan dia ke ulama senior di acara televisi di Saudi. Ya, beliau telepon, "Wah Syekh, sesungguhnya imam masjid di tempat kami sholat 10 juz sehari dari awal Ramadan." Ya, jadi setiap 3 hari khatam. Kemudian saya bertanya, berapa jam kurang lebih? Ya 7 jaman Syekh. Jadi dia berharap syekhnya menyalahkan. Ternyata apa kata syekhnya? Ya laitani kuntu jaral lakum. Saya berharap, saya berangan-angan jadi tetangga kalian. Subhanallah. Zong dia ya. Dia pengennya dapat pembelaan, direkam, kasih ke syekhnya. Enggak boleh gitu. Ternyata syekhnya malah membela. Kemudian kata beliau, ya kata orang yang bertanya ini, "Wahai Syekh, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafqah man qara'a al-Qur'an fi aqall min thalath." Tidak bisa memahami Al-Qur'an orang yang membacanya kurang dari 3 hari. Kemudian apa kata Syekh? Taib, lihat. Syekh atau imam masjid di tempat kamu itu membacanya di 3 hari atau kurang dari 3 hari? 3 hari, berarti itu tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Belum lagi beliau membacanya di 7 jam. Kalau kita hitung 7 jam itu sama dengan 2/3 malam. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Muzammil, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah." Sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau berdiri di malam hari ya 2/3 malam atau setengahnya. Ini salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh imammu itu tidak melanggar syariat. Ya, dan Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwa larangan membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari itu di hari-hari biasa kalau menjadi kebiasaan sepanjang tahun. Adapun di musim-musim kebaikan seperti Ramadan, hari Arafah, tidak mengapa kita menghatamkan sehari sekali, enggak masalah. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an selama Ramadan berapa kali? 60 kali, sehari 2 kali. Subhanallah. Ya, maka tidak masalah apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Akhirnya orang tersebut ya enggak bisa ya, enggak bisa menyalahkan syekh itu. Bahkan ternyata dibela oleh ulama besar Saudi tersebut. Ya, maka itulah orang-orang yang mereka telah merasakan nikmatnya salat. Ya, orang kalau sudah merasakan nikmatnya salat, mereka akan nyaman berlama-lama. Ya. Adapun kalau belum merasakan nikmatnya salat, ya 3 rakaat saja sudah ya. Sebelum imam takbir dia sudah mesen 80 km saja. Subhanallah. Ya, ana mengalami sendiri. Ana belum takbir. 70 ya. Subhanallah. Ya, anak ketawa aja ketika itu ya. Tapi subhanallah, sebagian orang berat salat itu. Ya, kalau futsal 45 menit kali 2 itu enggak berat tuh. Ya, tapi kalau salat ya 11 rakaat ya 3 rakaatnya atau 2 rakaatnya itu panjang-panjang, itu langsung keluar suara-suara yang aneh-aneh. Ya. Padahal sama sekali tidak ada keinginan untuk atau tidak mengharuskan dia batuk. Bahkan ini yang seperti ini dipermasalahkan. Kalau sampai membentuk 2 huruf, ini bisa membatalkan sholat. Jadi kalau ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh, sampai membentuk 2 huruf, maka ini bisa membatalkan sholat. Kalau itu 1 huruf 2 huruf. 1 ya, berarti kalau 1 masih belum batal. Tapi kalau 2 itu bisa batal. Ya, ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Maka berhati-hati kita kalau mengucapkan atau mengeluarkan suara di dalam salat yang itu bukan di atas dasar kebutuhan mendesak. Beda lagi kalau batuk, beda lagi kalau apalagi bersin, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa
menahannya. Ya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya. Salat ini saking pentingnya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai iman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ditafsirkan iman di dalam ayat ini yaitu salat kalian ke arah Masjid Al-Aqsa. Jadi kaum muslimin di awal mula diwajibkan salat arahnya kemana? Ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang sedang bermasalah ya, dijajah oleh kaum Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan ya Masjid Al-Aqsa dari orang-orang Yahudi yang najis. Ya, maka ketika para sahabat salat dan sebelumnya Rasulullah SAW itu suka lihat ke arah langit gitu ya, ingin arah kiblat itu dirubah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat pandanganmu ke arah langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami akan rubah kiblat itu ke arah yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang arahkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Ya, maka setelah kurang lebih ya 1 tahun lebih ya kalau tidak salah 16 bulan salat ke arah Masjidil Aqsa, kemudian turun perintah supaya salat ke arah Masjidil Haram. Bahkan ada 2 masjid atau 1 masjid. Namun yang lebih terkenalnya 1 masjid yaitu Masjid Qiblatain yang ada di ya kaum Bani Salimah. Itu mereka sampai di salat yang sama ke arah 2 kiblat. Ketika mereka sedang salat tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengabarkan sesungguhnya kiblat sekarang sudah dirubah. Akhirnya mereka semua bergeser. Ya, gimana tuh Pak kira-kira? Ya tinggal bergeser karena zaman dulu masjid itu belum ada mihrab seperti ini. Mihrabnya itu hanya mihrab kecil seperti yang ada di Masjid Nabawi sekarang yang ada di area raudhahnya. Jadi mihrabnya itu kecil, gak sampai maju ke sini ya. Sehingga kalau dia bergeser tinggal bergeser saja langsung. Ya, kalau bergeser tinggal bergeser. Jadi masih dalam kotak yang sama, hanya ada sedikit menjorok sedikit. Ya, tidak seperti di zaman sekarang yang menjoroknya dalam. Ya, dan ini tidak dipermasalahkan. Oleh karenanya salat ini memiliki kelezatan, kenikmatan yang siapa yang belum merasakan nikmatnya salat yang sebenarnya, dia sejatinya belum merasakan ketenangan hati yang sebenar-benarnya. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, tafaqqadul halawata fi salati wa fil qur'ani wa fi dzikri. Para ulama mengatakan di antaranya Hasanul Basri, carilah hati-hati kalian, carilah kemanisan iman di 3 hal. Ketika engkau membaca Al-Quran, ketika engkau berzikir, dan ketika engkau sholat. Jadi kalau kita ingin mengecek kondisi hati kita, lihat bagaimana kondisi hati kita dengan 3 hal ini. Apakah ketika kita zikir nikmat atau tidak? Ketika kita sholat nikmat atau tidak? Kemudian ketika kita baca Al-Quran nikmat atau tidak? Kalau masih tersiksa, kalau masih berat gitu ya, ketahuilah hati kita masih punya sesuatu yang menghalangi. Oleh karenanya kata Al-Hasanul Basri, wa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Kalau kalian tidak mendapati hati kalian di 3 hal ini, ketahuilah pintu itu sedang tertutup. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan manisnya iman di 3 hal ini, ketahuilah hati kita itu sedang tertutup. Perlu dibuka, ya, perlu dibongkar, perlu diservis. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, aku pernah mendengar Syekhul Islam, yakni gurunya
pernah berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu fa inna rabba syakur." Jika engkau beramal soleh, ternyata engkau tidak merasakan manis dari amal itu di hatimu, maka tuduh hatimu itu. Jadi yang salah itu hatinya, bukan amal solehnya. Amal solehnya jelas akan menjadikan hati kita lapang. Tapi hati inilah yang menjadikan kita tidak merasakan manisnya amal soleh tersebut. Ya. Berkata Muhammad bin Wasi, seorang tabi'in, "Ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa shalah jama'atan wa liqa'al ikhwan." Kata beliau, tidak ada di kehidupan dunia ini kenikmatan bagi saya kecuali pada dua hal. Yani yang terpaling nikmat, yang paling nikmat aja dua hal. Yang pertama adalah salat berjamaah, yang kedua adalah bertemu dengan saudara sesama muslim. Ya, dan ini sesuai dengan bait-bait syair yang disenandungkan, walaysa lana minal ladzati syai'un alazzu minas salati ma'al jama'ah tuaddi fardhu rabbika fi khushu'in wa tilka idza 'arafta ajallu ta'ah wa qad talqa akhan hurran nabilan yu'allimuka al-basarata wal qana'ah. Sungguh tidak ada dari kelezatan dunia ini yang lebih lezat daripada salat bersama jemaah. Engkau tunaikan untuk Rabbmu dengan khusyuk, dan itu sebaik-baik ketaatan. Demikian juga engkau bertemu dengan saudaramu sama muslim yang dia cerdas mengajarkanmu ilmu dan sifat qanaah. Ini disebutkan dalam bait syair yang disebutkan dalam kitab Bawwabatul Khusyu' fi shalah. Maka sejatinya salat ini adalah surga dunia kita. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya surga dunia dengan salat, maka kita khawatir ya kita tidak masuk surga akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum masuk ke surga dunia ini tidak akan masuk surga akhirat. Ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama apa maksud surga dunia itu, yaitu ilmu dan amal soleh. Surga ilmu dan surga amal soleh. Siapa yang belum merasakan manisnya surga dunia ini, maka dia tidak akan merasakan manisnya surga akhirat. Dan salat bagian daripada amal saleh. Maka usahakan kita merasakan manisnya, nikmatnya salat. Ya, dan tidak mesti orang kalau sudah merasakan manisnya salat, salatnya harus panjang gitu ya. Tidak mesti. Rasulullah itu salatnya pertengahan. Ya, beliau ketika salat mendengar ada anak kecil nangis, dipercepat salatnya. Ya, jadi beliau itu kalau salat bukan berarti tidak mendengar suara apa-apa. Ya, beliau masih bisa mendengar. Ya, walaupun kalau kita lihat bagaimana biografi sebagian sahabat, ada orang yang terpanah, ya, dia terus melanjutkan salat karena saking khusyuknya salat. Demikian juga ada sebagian sahabat diceritakan dalam buku ini, ketika dia salat burung itu apa? Berhinggapan. Jadi saking tidak ada gerakannya dan lama, burung sampai nempel, ada yang di pundaknya, ada yang di kepalanya. Dari zaman itu kan belum ada atap seperti ini. Ya, jadi atap Masjid Nabawi itu hanya ada di bagian depannya dengan apa? Pelepah kurma itu ya. Jadi yang ke belakangnya itu masih ya kalau hujan basah. Ya, itu sampai ada disebutkan dalam buku ini bahwa ada seorang sahabat ketika sholat dihinggapi oleh burung dan diam lama, subhanallah. Ya, maka ya hendaknya kita berusaha untuk merasakan manisnya sholat ini. Ya. Dan beliau bercerita tentang ana rasa ini kisah tentang dirinya sendiri. Ya, namun beliau mungkin dalam rangka menyembunyikan amal solehnya, beliau katakan
bahwa ada satu kisah yang disebutkan oleh orang yang telah merasakan manisnya salat, dan anak kira ini penulisnya sendiri yang menceritakan perasaan dirinya berkaitan dengan salat. Kata beliau, saya berusaha untuk mempelajari buku-buku yang memotivasi tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Di antaranya buku yang beliau baca yaitu buku-buku Al-Imam Ibnu Qayyim seperti Madarijus Salikin, Sharhus Shalah dan yang lainnya. Maka kata beliau, semenjak saya membaca buku-buku seperti itu, terus berusaha untuk menghadirkan hati ketika salat, fala yakadu yu'adzin illa wa ana qad intahaitu minal wudu. Tidaklah muadzin mengumandangkan azan kecuali saya sudah selesai berwudu. Wa ja'altu uraqib waqta salatil ukhra li'anhal min ma'iniha wa ta'miha wa asrariha. Dan senantiasa saya memperhatikan waktu salat. Tujuannya apa? Supaya saya bisa merasakan manisnya salat. Wa ja'altu utilu fiha ala ghairil 'adah, sehingga saya pun memperpanjang salatku di luar kebiasaanku. Ini beliau katakan ketika sudah merasakan manisnya salat. Ya, jadi sebelumnya beliau salat biasa saja. Ya, jadi mungkin tidak terlalu mempelajari bagaimana pentingnya salat. Namun setelah beliau mempelajari bagaimana pentingnya salat, maka beliau mengatakan, bahkan saya heran kalau ada orang yang tidak bersegera menuju salat. Kata beliau, dulu saya heran melihat ada orang yang segera menuju salat. Ya, ada orang yang tidaklah azan kecuali dia sudah ada di masjid. Ada orang yang seperti itu. Kata beliau, saya heran. Tapi kata beliau, setelah saya mempelajari tentang keutamaan salat ini, saya lebih heran lagi kenapa orang tidak bersegera menuju masjid. Ya. Jadi ini ana rasa ucapan atau cerita ini yang beliau rasakan sendiri, namun beliau karena khawatir menyebutkan atau khawatir ujub, sehingga beliau ganti kata-katanya ada orang yang bercerita, padahal itu adalah dirinya sendiri. Ya. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan bagaimana para salaf dengan salat. Para salaf, yakni para sahabat, mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang pentingnya salat. Ali bin Husain, cucunya siapa ini? Cucunya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain. Disebutkan idza qama as-shalah akhadhathu rid'ah. Kalau berdiri menuju salat, maka tiba-tiba bergetar. Pernah ditanyakan kepadanya, malak, kenapa engkau? Ma tadruna baina yadayya man aqum wa man unaji. Tidakkah kalian tahu di hadapan siapa saya akan berdiri? Maksudnya beliau saking takutnya kepada Allah sampai bergetar. Demikian juga Atha bin Sulami, kalau selesai mengambil air wudu, beliau menangis atau hampir menangis. Ditanyakan hal itu, beliau mengatakan, inni uridu an uqdim ala amrin azim, uridu an aqum baina yadayillah. Sesungguhnya sekarang saya akan berhadapan dengan zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Al-Amash, disebutkan bahwa 70 tahun beliau tidak terlewatkan takbiratul ihram. Sa'id bin Musayyib tidak pernah terlewatkan salat berjamaah selama 40 tahun. Waqi' bin Jarrah, beliau mengatakan, man tahawana bit takbiratil ula faghsil yadayka minha.
jika engkau melihat ada orang yang menyepelekan takbir yang pertama, maka cucilah tanganmu darinya. Ya, berarti jatuh hibawanya dari Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini guru Imam Syafi'i. Beliau juga mengatakan ma'adzanal muadzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Semenjak 30 tahun tidaklah muadzin azan kecuali saya sudah di masjid. Ya. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan ya kondisi salaf dengan salat mereka. Ya, namun karena sudah azannya, mungkin kita cukupkan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan hal ini? Sebelum kita belum masuk ke kaidah-kaidahnya, baru kita menjelaskan tentang bagaimana pentingnya salat dan bagaimana usaha para sahabat mereka mementingkan salat. Adapun kaidah-kaidahnya kita belum sebutkan. Ya, demikian juga hukum khusyuk dan yang lain-lainnya belum kita sebutkan karena keterbatasan waktu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin kita tutup. Fadhal. Ketika kita mau naik kereta, kita di hotel. Oh, di hotel. Posisinya hotel tersebut dekat dengan masjid Ustaz. Ya. Apakah lebih baik sholat berjamaah di masjid atau menggunakan jamaah Ustaz untuk sholatnya? Ya, kalau sedang musafir ya, sedang perjalanan, sebenarnya itu rukhsah ya. Jadi jamaah itu rukhsah. Jadi boleh. Misalkan dia ke masjid hanya waktu zuhur dan maghrib. Asarnya dia sudah jamak, isanya sudah jamak dengan maghrib, asarnya sudah jamak dengan zuhur. Gak masalah selama memang dalam perjalanan. Mana yang lebih afdol? Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang afdol ya mengambil rukhsah itu. Jamak itu yang afdol karena disebutkan ya dalam kaidah atau dalam satu riwayat hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu. Sungguhnya Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil. Dan ini diamalkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ya, beliau ketika safar hampir jam 6. Ya. Mungkin kalau kita ngapain buka puasa sebentar lagi jam 6. Beliau sengajakan hampir jam 6, jam 5 lebih. Kemudian beliau minta mana air. Ya, kata pembantunya karena beliau buta, beliau katakan, "Syekh, belum masuk waktu azan. Mana air?" Ya. Akhirnya beliau minum di hadapan orang, kemudian beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah senang untuk diambil rukhsahnya. Bayangkan, bentar lagi azan maghrib. Jadi beliau lebih mengutamakan apa? Mengambil rukhsah, keringanan untuk berbuka ketika safar. Bahkan beliau mengatakan membawakan hadis apa? Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan saum ketika safar. Jadi beliau mengambil zahir hadis ini berarti yang terbaik ketika safar apa? Buka. Gitu ya. Walaupun ini para ulama berbeda-beda memahaminya. Ada yang mengatakan ini kalau memaksakan diri ini termasuk bukan kebaikan. Tapi kalau dia masih mampu itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi Syekh bin Baz lebih memilih zahir hadisnya. Laisa minal bir, bukan kebaikan. Berarti buruk kalau saum ketika safar. Akhirnya beliau sebelum jam 6, sebentar lagi, setengah jam lagi beliau minum. Subhanallah. Ya. Maka sebagian ulama lebih memilih untuk mengambil rukhsah keringanan-keringanan Allah seperti ini. Ya, dan ini banyak diamalkan oleh para masyayikh kita. Namun sebagian masyayikh pun ternyata lebih memilih untuk tetap salat di masjid.
Ya, Ana tahu sebagian masyayikh dari Kuwait terutama itu beliau mengatakan masjid ada, ya, kemudian juga kalau di perjalanan masjid banyak, beliau lebih memilih ya sholat tetap pada waktunya. Jadi kalau jama' itu keringanan, Pak. Tapi kalau kosornya itu lebih baik kita lakukan. Kenapa? Karena kosor sebagian ulama mengatakan wajib ketika safar. Ya, beda lagi kalau kita sholatnya bersama imam mukim. Ya sudah, kita tinggal ikuti imam mukim saja. Imam mukimnya 4 rakaat, ya tentu kita pun harus ikut 4 rakaat. Bahkan kalau kita musafir, kita masbuk bersama imam mukim, maka ketika kita sempurnakan seperti kalau kita mukim. Ya, jadi tidak boleh kan, saya masbuk 2 rakaat, tapi saya lagi safar, sudah aja ketika imam salam saya juga ikut salam, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau ketika safar kita sholat bersama imam mukim, maka kita harus mengikuti sholatnya mukim. Berbeda kalau kita sholat sendiri atau sholat bersama jemaah sendiri tidak dengan imam mukim, maka alangkah baiknya mengqashar, karena qashar ini sebagian ulama mengatakan wajib. Adapun jamaahnya itu keringanan. Ya, maka keringanan ini tidak mesti harus dilakukan. Ada yang mau silahkan, ada yang tidak pun tidak masalah. Ya. Adapun mana yang afdal tadi diperselisihkan. Allah Ta'ala a'lam. Dan yang ana ketahui kebanyakan mereka lebih memilih menjamak. Ya, kebanyakan lebih memilih menjamak. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika melaksanakan haji itu senantiasa menjamak sholat. Di Mina menjamak. Ya, demikian juga di mana lagi? Di Muzdalifah menjamak, ya kan? Di Arafah menjamak. Jadi mereka mengambil kesimpulan Nabi tidaklah bersafar kecuali menjamak sholat. Ya. Demikian juga ketika suatu peperangan beliau sampai hampir lebih dari 20 hari senantiasa menjamak qashar sholat. Jadi tidak masalah kita menjamak qashar selama memang kita dalam perjalanan. Ya. Perjalanan yang harus menyempurnakan sholat adalah perjalanan yang lebih dari 4 hari. Kalau kita yakin gak akan pulang kecuali lewat 4 hari, maka kita ketika sampai ke tempat sudah kita menjadi seperti hukum mukim. Tapi kalau kita yakin paling pulangnya besok atau lusa, berarti kita musafir tuh sampai 4 hari. Kalau kita yakin lebih dari 4 hari, atau sebagian mengatakan 4 hari, mulai 4 hari berarti kalau 1 sampai 3 musafir, 4 sudah mulai mukim. Ya. Maka kalau kita yakin ini saya akan tinggal di sini lebih dari 4 hari, maka langsung sempurnakan sholat. Ya. Dalilnya apa? Ya, bagaimana para sahabat mereka melakukan hal tersebut. Adapun kisah Nabi SAW sampai mengqashar sholat sampai 19 hari, para ulama mengatakan karena Nabi tidak tahu sampai kapan pulang. Jadi kalau kita tidak tahu sampai kapan pulang, maka kita boleh terus jamak qashar walaupun lebih dari 4 hari. Saya nggak tahu nih kapan pulangnya, boleh terus jamak qashar. Tapi kalau kita sudah tahu pasti lebih dari 4 hari, maka ketika kita sampai langsung sempurnakan sholat. Jelas nih Pak? Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup? Kalau cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk ketika salat, berusaha untuk menghadirkan hati ketika salat, karena sungguh salat ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kalau orang sudah tahu hakikat berharganya salat, maka dia tidak akan keberatan ketika ada orang yang imamnya panjang, misalkan ya. Ada sebagian imam itu panjang bacanya, nunggunya lama gitu. Itu kita ulangi saja terus atau tambahkan saja terus. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada istilah diam dalam salat. Tidak ada istilah diam dalam salat. Ya, kalau misalkan kita tunggu, misalkan ketika salat zuhur, ketika berdiri ini imam kok enggak ruku-ruku ya, maka kita terus baca hafalan kita yang lain. Ya, setelah selesai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil terus baca semua. Bahkan tidak mesti harus sesuai dengan urutan Quran. Dalilnya apa? Rasulullah pernah salat malam dengan Al-Baqarah,
Ali Imran, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, dibalik. Maka kata para ulama tidak mesti urutan surat itu berurutan. Adapun urutan ayat itu harus. Berbeda dengan urutan surat, ini tidak mesti berurutan. Jadi kalau kita lagi sholat ternyata imamnya panjang. Kalau di sini mungkin jarang, di tempat-tempat umum jarang. Tapi kalau di pesantren banyak, Pak. Jadi ada sebagian imam itu sholatnya panjang. Maka kita jangan diam, kita baca saja surat yang lain. Demikian juga kita ruku, terus saja ulang-ulangi subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, terus. Ya, bahkan di dalam satu riwayat Nabi itu pernah sholat dengan 5 juz, ya. Rukunya dekat dengan berdirinya. Berarti kalau 5 juz itu berapa kira-kira? 2,5 jam lah ya, taruh. Berarti rukunya juga hampir 2,5 jam. Subhanallah. Apa yang dibaca itu? Berarti beliau ulangi. Maka tidak masalah kita mengulang. Ya, jadi boleh kita ulangi. Ya. Namun tentu kalau sedang menjadi imam tidak boleh terlalu lama. Ketika menjadi imam ya tidak boleh lebih dari 10 kali. Ya. Bahkan ketika menjadi imam itu cukup maksimalnya 3 kali. Jadi imam itu harus pertengahan, tidak terlalu cepat sehingga hal yang sunnah ditinggalkan. Orang ingin 3 kali, kita sekali. Akhirnya imam tidak memberikan kesempatan hal yang sunnah. Ya, ini dimakruhkan. Sifatnya makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau menjadikan orang tidak bisa membaca hal yang wajib, maka itu sifatnya apa? Haram. Salat zuhur, orang nggak bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja nggak sempat, maka ini apa hukumnya? Haram. Tapi kalau orang jadi tidak bisa baca surat, apa hukumnya? Makruh, tidak sampai ke derajat haram. Yang terbaik tentu ya kadar yang 3 kali yang sempurna itu kita sempurnakan, kemudian berikan kesempatan kepada orang lain supaya mendapatkan pahala sunnah membaca masing-masing 3 kali, subhanallah 3 kali, subhanallah azim 3 kali, dan yang lainnya. Ya, mungkin ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.